kembali lagi bersama kami di Radar Malang TV. Kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk berdiskusi dengan cara yang berbeda. Karena kami akan mengajak Anda semua untuk melihat secara langsung di mana saja sih lokasi kabel-kabel semrawut yang ada di Kota Malang. Karena tema kita hari ini yakni WiFi rumahan biangnya kabel semrawut di Kota Malang. Kali ini saya ditemani oleh wartawan Radar Malang, Mas Adit. Halo Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, langsung ke topik pembicaraan. Mas Adit, sebenarnya sudah sejak kapan sih permasalahan kabel semrawut di Kota Malang ini mulai ada? Kalau untuk masalah kabel semrawut ini sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Itu menurut pengakuan salah satu warga di Pasar Jomboran. Dan beberapa tahun terakhir ini itu juga muncul masalah lagi, yaitu pemasangan kabel WiFi rumahan yang secara ilegal yang dilakukan pada malam hari. Oke. Lantas Mas Adit, apakah permasalahan soal kabel ruwet ini bisa dipecahkan? Tentu saja bisa, karena Pemkot Malang sendiri punya namanya program Rebo Rapi, yaitu sebuah program tiap hari Rabu mengajak instansi yang berwenang untuk menata sejumlah kabel semrawut di Kota Malang. Tapi untuk saat ini belum bisa terlaksana karena suatu alasan yang belum diketahui. Oke, Mas Adit, dari pantauan wartawan di lapangan ini ya, di mana saja sih lokasi kabel-kabel ruwet yang mengganggu visual bagi warga Malang Raya maupun pendatang yang berkunjung ke Kota Malang ini? Setidaknya ada 7 titik. Yang pertama itu ada di Jalan Basuki Rahmat, lalu yang kedua ada di Jalan Ahmad Yani, lalu yang ketiga itu ada di Jalan Bandulan, yang keempat ada di Jalan Terusan Surabaya, lalu yang kelima ada di Jalan Borobudur, yang keenam ada di Pasar Jomboran, lalu ada juga yang sedang kita lewati saat ini ada di Jalan IRAIS. Oke, nah Mas Adit, dari segala permasalahan dan polemik yang ditimbulkan oleh kabel ruwet ini, sebenarnya sudah optimal belum sih langkah yang dilakukan oleh Pemkot Malang untuk mengembalikan tata ruang di Kota Malang? Kalau berbicara berhasil atau tidaknya, ini masih perlu penekanan lagi, karena program Rebo Rapi ini sebenarnya bagus, tetapi tidak bisa terlaksana karena alasannya juga belum tahu karena apa. Seperti itu, karena juga ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh sejumlah instansi berwenang ini cukup bagus. Seperti itu. Oke, apa sih Mas Adit dampak dari permasalahan kabel semrawut ini? Cukup banyak, terutama kecelakaan kerja, bahkan yang sengaja pun tidak sengaja. Seperti yang terjadi di Pasar Jomboran beberapa waktu lalu, itu ada salah satu warga meninggal dunia karena tersetrum. Oh iya? Iya, karena kabel yang dipasang secara ilegal oleh sejumlah teknisi itu tiba-tiba putus dan tiba-tiba jatuh. Ada warga yang melintas, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal dunia. Oke, dengan dampak yang seserius itu, bagaimana upaya koordinasi yang sudah dilakukan Pemkot maupun instansi terkait ya untuk menangani problem-problem yang menjadi imbas dari persoalan kabel-kabel semrawut ini? Yang pasti Pemkot itu selalu mengajak para instansi yang berwenang, terutama yang memiliki kabel di Kota Malang ini, untuk terus melakukan inventarisir kabel-kabel yang terpasang di Kota Malang. Oke. Tetapi memang balik lagi ke program Rebo Rapi ini masih perlu ada penekanan bahwa masih ada sejumlah kabel di Kota Malang ini yang semrawut dan membahayakan warga, terutama di pemukiman padat penduduk. Seperti itu. Oke. Nah, Mas Adit, dengan banyaknya inventarisir permasalahan, kemudian juga sudah dilakukan upaya koordinasi guna mengatasi permasalahan ini, lantas sebenarnya apa sih solusi yang paling tepat untuk menjawab persoalan yang mengatasi tata ruang dan keindahan, terutama terkait dengan kabel ruwet yang ada di Kota Malang ini? Tentunya ada dua hal yang bisa dilakukan Pemkot untuk merapikan kabel yang semrawut. Yang pertama pasti adalah menginventarisir dan mendata
sejumlah kabel milik instansi yang berwenang ini mana saja yang legal, mana saja yang ilegal. Karena nanti dampaknya cukup nyata kepada masyarakat, terutama keselamatan yang menjadi faktor utama. Lalu yang kedua adalah menanam kabel itu di bawah tanah. Karena apa? Karena resiko untuk mungkin putus atau mungkin ada gangguan itu lebih minim. Tapi memang dibutuhkan biaya yang cukup mahal karena harus dipasang namanya pipa HDPE. Dan itu pun nggak sembarangan karena setiap instansi yang berwenang itu punya warna dan list yang khas. Jadi nggak sembarangan. Seperti itu. Dan infonya itu cukup mahal ya Mas Adit. Infonya kalau khusus yang di kayu tangan itu bahkan hanya untuk memasang kabel bawah tanah dengan panjang 2 km itu butuh dana sampai 10 miliar. Kita bisa bayangkan pemirsa bagaimana jika kabel bawah tanah ini direalisasikan untuk seluruh wilayah Kota Malang. Nah, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk berkeliling dan melihat langsung bagaimana sih situasi kabel-kabel ruwet ini yang mengganggu keindahan dari Kota Malang tercinta ini. Check it out! Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa lokasi kabel-kabel ruwet yang ada di Kota Malang. Semoga setelah diskusi ini, pemerintah Kota Malang maupun instansi yang terkait bisa segera mengambil sikap dan juga mengembalikan Kota Malang kita menjadi kota yang indah dan rapi. Demikian diskusi kali ini. Saksikan terus Radar Malang TV dengan informasi-informasi yang menarik selanjutnya. Bye-bye.